Halo, selamat pagi Glenda dan sahabat Mirai Aset. Hari ini saya akan update mengenai hasil dari RDG BI di bulan November yang diselenggarakan kemarin. Next. Jadi di LDG bulan November ini BI mempertahankan suku bunga acuan di level 6,0% sesuai dengan ekspektasi pasar dan ekspektasi kami. Jadi keputusan ini mencerminkan pendekatan yang hati-hati untuk BI untuk menjaga stabilitas perekonomian kita dan nilai tukar rupiah yang telah melemah lebih dari 3% terhadap US dollar sejak akhir September. Dan pemangkasan suku bunga ini dianggap pemangkasan suku bunga yang lebih lanjut dianggap berisiko meningkatkan tekanan depresiasi rupiah di tengah kondisi global yang masih cukup volatile ya. Jadi salah satu tekanan eksternalnya adalah kenaikan yield US Treasury yang 2 year itu sudah mencapai 4,434% dan penguatan US dollars dengan DXY yang lebih di atas 106. Jadi ini memberikan dampak signifikan terhadap pasar keuangan secara domestik dan secara global. BI juga mempertimbangkan risiko global lainnya termasuk volatilitas pasar dan sentimen risk off dari investors. Jadi saat ini pasar dan BI juga sudah price in bahwa uncertainty pasar saat ini sangat tinggi, terutama karena adanya beberapa risiko akan kebijakan Amerika Serikat di masa yang akan datang. Dan BI prediksi baru akan lebih jelas lagi mungkin di semester 2 2025. Jadi dengan risiko adanya tarif dan juga kebijakan imigran yang besar-besaran, BI sudah menurunkan prediksi Fed Funds Rate yang jadi lebih moderat di tahun 2025 dari pemangkasan yang tadinya 75 sampai 100 basis point di 2025, BI revise downwards forecastnya menjadi hanya 50 basis point akibat inflasi dan kebijakan fiskal Amerika Serikat. Next. Jadi dengan beberapa penguatan indikator seperti DXY dan juga naiknya US Treasury, hal ini menyebabkan penyempitan spread antara US Treasury dan juga SBN di Indonesia. Sehingga memang sekarang aset-aset keuangan Amerika Serikat lebih diminati daripada di emerging markets. Jadi hal ini ditandai oleh penjualan bersih oleh investor asing di pasar keuangan domestik yang mencatat angka yang signifikan pada bulan November ya. Jadi pasar saham itu ada net sales sebesar 11 triliun, di pasar SBN juga ada net sales sebesar 7,4 triliun pada bulan November. Ya, walaupun pada bulan Oktober masih mencatat net buy, ini merupakan peristiwa yang cukup menguntungkan karena negara-negara tetangga lainnya seperti Malaysia dan Thailand itu mengalami outflow yang cukup deras dari bond marketnya. Dan ini sebenarnya overall berdasarkan pada sentimen ya. Jadi karena The Fed memangkas suku bunganya secara agresif sejak September dengan pengurangan 75 basis point, ada beberapa ketidakpastian terkait kebijakan perdagangan di Amerika Serikat seperti potensi tarif baru di bawah pemerintahan Trump yang menyebabkan aliran keluar modal yang cukup berat dari pasar global. Dan ini memperbesar tekanan pada pasar saham, SBN dan juga SRBI, dan ini mengurangkan partisipasi investor asing di Indonesia. Next. Ya, jadi dengan capital outflow yang cukup signifikan pada bulan Oktober dan November, ini rupiah juga melemah sempat ke angka 16.000 kemarin, cuman sekarang sudah ada intervensi juga dari BI di angka sekitar 15.800 ya di bulan November. Jadi secara month to date itu sudah terdepresiasi sebesar 1%. Jadi meskipun tertekan, sebenarnya depresiasi rupiah ini lebih moderat dibanding mata uang ASEAN lainnya. Contohnya di sini ada Philippines peso, Thailand baht dan juga Malaysian ringgit yang terdepresiasi lebih jauh dibanding rupiah. Jadi aliran keluar modal ini asing menyebabkan penurunan likuiditas di pasar keuangan domestik dan adanya overall investor trust yang menurun juga dan memperburuk volatilitas nilai tukar rupiah. Jadi ada potensi peningkatan biaya impor yang mempengaruhi inflasi domestik, juga tekanan tambahan pada BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar tanpa menurunkan suku bunga secara agresif. Next. Yes, jadi untuk kedepannya mungkin BI akan tetap melanjutkan operasi triple intervention di pasar DNDF, spot dan pembelian SBN. Dan pada November juga BI juga sudah berhasil menghimpun 119 triliun dalam 5 lelang SRBI terakhir dengan yield di atas 7,0% untuk SRBI 12 months. Jadi outstanding SRBI, SVBI dan SUFBI ini juga mencapai level yang cukup ample yaitu 970 triliun untuk SRBI, 3,4 billion US dollars untuk SVBI dan 287 million US dollars untuk SUFBI. Jadi BI mencatat pembelian bersih SBN sebesar 59,5 triliun pada November untuk operasi stabilisasi nilai tukar rupiah. Jadi walaupun di bulan September dan di bulan Oktober itu BI sempat mengurangi bond holdings untuk SBN, tapi bulan November ini kembali lagi membeli SBN secara agresif.
Jadi kedepannya memang ada beberapa hal yang perlu diwaspadai pasar, yaitu salah satunya adalah kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Jadi tarif baru yang akan diimpos oleh Trump ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi global dengan pemerintahan Amerika Serikat yang sekarang lebih inward looking dengan kebijakan perdagangan seperti tarif, di mana pemerintah Amerika akan menerapkan tarif untuk mitra dagang utamanya yang memiliki surplus neraca perdagangan dengan Amerika. Salah satunya itu ada China, European Union, Vietnam, Mexico, and UK. Jadi negara-negara ini ada berisiko berpotensi untuk dikenakan tarif oleh Amerika Serikat. Dan hal ini dapat menahan pertumbuhan ekonomi secara global. Dan BI itu kemarin sudah mengeluarkan forecast-nya juga ya. Jadi global economic growth itu yang tadinya diprediksi akan tumbuh 3,2%, sekarang hanya diprediksi akan tumbuh 3,1% year on year pada 2025. Selain itu juga adanya risiko fiscal deficit Amerika Serikat yang melebar yang ke 7,7% of GDP. Jadi ini berpotensi meningkatkan yield US Treasury yang 2 years itu diproyeksikan akan meningkat di 4,5% dan yang 10 year di 4,7%. Namun sebenarnya secara domestik Indonesia ini tetap kuat ya, jadi didukung oleh cadangan devisa yang cukup ample. Bulan Oktober kemarin tuh cadangan devisa kita 151 billion US dollars yang itu setara dengan 6,6 bulan impor. Dan bulan ini juga pemerintah menerbitkan global sukuk sebesar 2,75 billion US dollars dan ini diharapkan akan menarik arus modal asing dan juga menambah falas untuk cadangan devisa kita sebagai ruang BI untuk melakukan triple intervention lebih agresif. Dan selain itu juga ada surplus neraca perdagangan. Kemarin itu selama Januari sampai Oktober uh, kita sudah merecord 24,4 billion US dollars secara kumulatif trade surplus dan sudah mengalami trade surplus juga sebesar selama 54 bulan secara berturut-turut. Dan kedepannya BI sebenarnya akan tetap fleksibel dan responsif dan akan tetap fokus pada stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tantangan global ini ya. Jadi seiring dengan stabilisasi nilai tukar dan fleksibilitasnya, BI juga mengedepankan dan scrutinize akan data-data dari Amerika Serikat, terutama inflasi dan juga jobs datanya. Jadi jika data-data indikator perekonomian tersebut worse than expected atau underperform, maka akan ada peluang bagi US dollars akan melemah dan akan berdampak pada penambahan ruang bagi pemangkasan suku bunga BI. Dan intervensi lebih lanjut dapat dilakukan jika data perekonomian Amerika Serikat menunjukkan pelemahan dan menciptakan peluang apresiasi rupiah di masa yang akan datang. Mungkin sekian, terima kasih. Glenda kembali lagi.